Tolong ditampilkan semua videonya. Saya ingin lihat. Ya, videonya tolong ditampilkan semuanya. Nur Paradina. Tolong ditampilkan semua videonya ya. Mutmainah. Cindy. Tolong namanya jangan Arab, ya, namanya. Siapa yang Arab ini? Linda, tolong pakai namanya. Saki Muhajir, Anta Jamil. Alhamdulillah. Ya. Nur Alfiani. Ya. Hisham, mana Hisham? Ya, tampilkan videonya. Saya ingin ambil gambar. Nanti ya Hisham. Kau seperti di gunung, Hisham? Di rumah, di rumah. Di rumah ya? Seperti lagi di gunung. Rada Mayanti. Bisa nggak tampil videonya? Ya. Ridwan Mawjud, Ahmad Mawjud, Sahrul, ya. Fikri, Mutmainah, Salam Yafhar, belum muncul. Atia, Putri Satyana, Risma, Rahmawati, ini belum nongol ya. Baik. Anda boleh tidak tampilkan videonya, tapi kalau saya tanya, langsung Anda respon ya. Karena kalau Anda tidak respon, saya anggap Anda tidak hadir. Oke, di chat. Bagaimana? Hakim Madinah yukadim kalimatan. Apa namanya? Gubernur kota akan menyampaikan pidato pembukaan partai. Nah, kira-kira ada nggak dalam bahasa Indonesia gubernur kota? Kira-kira dalam bahasa Indonesia ada nggak namanya gubernur kota? Tidak ada, Ustaz. Yang ada? Wali kota. Nah, itu dia. Itulah yang dimaksud menerjemahkan. Ya. Jadi, hakim bukan gubernur kota Tangi, tapi kita mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Itu makanya seperti begini. Naskahnya dalam bahasa Arab, ditafsirkan maknanya, karena Anda mendapatkan kosakatanya kan, Hakimul Madinah, gubernur kota. Tidak ada kita dalam bahasa Indonesia gubernur kota, yang ada wali kota. Makna itu kita ungkap kembali sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Itulah penerjemahannya. Jadi bentuknya saja bisa di sini. Struktur dalam bahasa Arab bisa saja subjek predikat, objek. Atau predikat dulu kata kerja, baru apa gitu ya. Tapi di dalam bahasa Indonesia, selalu bentuknya adalah subjek predikat objek. Itu standar, yang paling kita tahu. Jadi Anda harus tahu struktur jumlah dalam bahasa Arab, struktur kalimat dalam bahasa Arab, bisa diubah strukturnya dalam bahasa Indonesia. Maknanya harus ditangkap. Seperti yang saya katakan tadi ini, Hakimul Madinah, ya, wali kota, Sayukaddin. Mana Sayukaddin? Apa lagi tadi? Menyampaikan. Ya. Menyampaikan. Menyampaikan. Jadi akan maju. Akan menyampaikan sambutan. Kalau kalimatan dalam kamus, kata toh, nah, tidak mungkin maju kata, ya, tapi menyampaikan sambutan untuk membuka acara. Tapi ini lagi, yanubuhu Raisut Ta'lim wa Tsaqafah. Yanubuhu. Mana naba yanubu? Pernah mendengar istilahnya naibul imam? Mengganti. Yanubuhu. Jadi begini bagaimana ini? Yanubuhu Raisut Ta'lim wa Tsaqafah. Ya. Diwakili, Ustaz. Ya. Diwakili. Diwakili. Padahal dalam bahasa Arab ini kan artinya mewakili toh. Karena dia bukan majhul. Ya kan? Tetapi dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia diwakili oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Ya, jadi yanubuhu. Padahal di sini kan mewakili. Dalam bahasa Arab dia mewakili, dia bukan majhul, mewakili. Tapi setelah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, berubah namanya menjadi diwakili. Diwakili. Nah, begitulah kita melihat bagaimana menerjemahkan. Kaidah penerjemahan seperti itu. Tafadhal Dr. Samsul Bahri, mungkin ada. Visi ada, tafadhal. Naam. Tafadhal ya, Ahi.
Mungkin ada tambahan dari antum. Tampilkan nasnya dulu, barusan saya lagi anu. Oh, yang tadi ini ya. 6. Yang seperti ini tadi saya katakan lagi bahwa 6. Hakimul Madinah sayuqaddimu kalimatan liiftitahi al-haflati yanubuhu ra'isu ta'lim wa thaqafah. ya, Jadi perhatikan ada kata-kata kalimatan itu dia nakirah. Ya, tidak nakirah. Kemudian dia apa namanya? Hal yang ada di belakangnya itu adalah mensifati yang di depan. Cuma yang kata sepakat. Ya, kita menunggu dari Dr. Fahri ya. Terputus tadi. Jadi yang pertama kalau Anda ingin menerjemahkan sesuatu adalah harus paham artinya dulu secara kamus. Setelah itu diraba-raba kira-kira dalam bahasa Indonesia bagaimana pengungkapannya, ya. Saya lanjut lagi yang tadi ya, saya lanjut yang tadi. Ini yang kedua. Mas Muka di masa nadi atau ini. Nah ini. Kalau seperti kalimatnya seperti begini, oke, ini saya simpan di chat. Ya, saya simpan di chat supaya Anda bisa. Masmu, Al-an. Al-an Masmu. Tafadhal istamir Anifan, istamir. Idzan yukaddimu kalimatan, qaddama yukaddimu kalimatan, ada satu ungkapan. Makanya kadang-kadang ya nada kalimatan atau yukaddimu kalimatan, kadang-kadang kita kalau menghafalkan satu kata itu lihat yang di belakangnya dan dia itu merupakan satu pasangan, sama dengan misalnya kutiba alaikum. Nah, kutiba alaikum, ada kata-kata alaikum berarti wajib, ya. Ini yuqaddimu kalimatan berarti memberi sambutan, ya, memberi sambutan. Nah, kalimat di sini adalah kata kias, bukan satu kalimat yang diungkapkan, tetapi bukan satu kata, dia mengungkapkan satu kata, bukan satu kata. Satu kata dalam kesatuan acara. Yuqaddimu kalimatan, ya, suatu kata pengantar, tidak ditentukan pengantarnya. Ya. Yuqaddimu kalimatan, Hakimul Madinah yuqaddimu kalimatan, memberikan sambutan, sambutan, yanubuhu ra'isu ta'lim ya saqafa ya, tadi. Betul. Yanubuhu yanubuhu yang diwakili. Ya, tapi kalau kata-katanya itu raisu itu sebagai fa'il, mewakili. Ya. Jadi mengemukakan pengantar yang mana rais, mana tadi? Raisut Ta'lim Wasakafah, dinas pendidikannya dan kebudayaan menggantikannya. Nah, nanti seperti itu kita kira-kira pemahamannya di dalam bahasa Arab. Nah, setelah itu kita atur sesuai dengan pemahaman kita dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti apa bahasa Indonesia yang bagus kira-kira, ya kita mulai dengan subjek, predikat, objek, ya, dan keterangan. Jadi wali kota Makassar misalnya atau wali kota Parepare, ya, memberi sambutan dengan diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Misalnya seperti itu. Ya. Oke, Pak Yusrin, silakan. Bahkan bisa kita mengatakan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mewakili wali kota memberikan sambutan dalam memberikan sambutan untuk membuka acara. Boleh begitu? Iya, iya. Nah, ingat, makna yang kita pindahkan. Jadi tanpa menghilangkan esensinya ini, orang Indonesia akan paham bahwa kepala dinas mewakili, ya, mewakili wali kota membuka acara. Seperti itu. Ya. Jadi Anda harus betul-betul paham maknanya dalam bahasa Arab, kemudian diungkap kembali dalam bahasa Indonesia. Ini relatif mudah, karena kalau ada naskah, Anda bersenjatakan Google Translate, Anda bersenjatakan HP, Anda bersenjatakan kamus, Anda paham maknanya, meraup maknanya, tinggal Anda tulis kembali kira-kira bagaimana kaedahnya dalam bahasa Indonesia. Ya, itu saja yang paling penting yang harus Anda pahami. Oke? Itulah sebabnya maka di sekolah itu nanti disiapkan banyak kosakata yang harus Anda hafal ya. Kami menyiapkan 105 kosakata per pekan. Jadi Anda tinggal atur 15 per hari, Anda masuk di sana. Yang 115 itu harus Anda dapatkan nilainya karena itu terakumulasi nanti. Ya. Jadi tolong jangan pernah lepas dengan kamus karena yang namanya terjemahan tidak bisa dilepaskan dari penguasaan kosakata bahasa Arab. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Ya. Ada bertanya sampai di sini? Nah? Silakan. Ya. Silakan ya. Nah, ini. Coba lihat ya. Kata masmuka. Di dalam bahasa Indonesia, masmuka kan kita mengatakan siapa namamu. Tapi dalam bahasa Arab menggunakan kata ma. Orang Indonesia akan marah kalau Anda mengatakan apa namamu. Karena ma dalam bahasa Arab artinya apa? Kalau man siapa? Sementara bahasa Arab tidak mengatakan man ismuka, tapi masmuka. Kenapa? Karena ismun itu dianggap isim, ya, bukan yang sesuatu yang geru akil, tidak berakal. Karenanya menggunakan kata tanya ma, bukan man. Jadi masmuka, jangan mengatakan apa namamu, tapi siapa namamu. Karena begitulah kaidah bahasa Indonesia. Meskipun dalam bahasa Arab, ma itu artinya pertanyaan untuk kata benda yang tidak berakal. Ya. Lima nadi. Kenapa nadi? Ya kan? Jadi lihat seperti itu ya. Seperti Anda lihat seperti ini. Inna wara'a kulli ismin amal. Famasa na'malu bitasmiyati majallatina hadhihi nadi. Ini coba lihat, sesungguhnya di belakang setiap nama itu ada cita-cita. Kenapa kita bercita-cita memberikan nama majalah kita dengan nadi? Coba Anda lihat di situ kira-kira. Itu arti kata per kata. Tapi kan kalau seperti itu caranya dalam bahasa Indonesia, kita sulit orang paham. Coba Anda lihat, baca di koran, dibaca, enak gitu kita langsung paham. Nah ini, inna sesungguhnya, wara'a, kulla, isim, amal. Ya, tolong dilihat kata-kata ini 5 kata ya. Inna, wara'a, kulli, is, amal. Amal cita-cita, harapan. Ada yang mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia? Coba-coba. Fahrul Islam. Kira-kira apa artinya? Inna wara kulli ismin amal. Ada yang mau silakan ajukan tangan. Ahmadul Fajri, gimana? Dicoba tadi. Inna wara kulli ismin amal. Ada di chat, ada di menu chat di samping. Ya. Apa kira-kira artinya? Jamila, apa kira-kira artinya? Ya. Saki Muhajir, apa kira-kira artinya? Coba. Tahrul. Coba. Ridwan. Ya Ridwan. Bagaimana kira-kira Ridwan artinya?
Coba. Di belakang setiap nama. Ya. Kenapa di belakang setiap nama? Coba Cindy juga. Atau dibalik Hmm. Nama adalah doa. Anda sudah tahu inna sesungguhnya. Ora di belakang. Isim nama. Ya, Sesungguhnya di balik semua nama terdapat sebuah harapan. di balik semua nama sesungguhnya di balik sebuah nama Terdapat ada sebuah harapan. Nah itu enak dipahami, ya seperti itu. Inilah caranya kita menerjemahkan. Jadi bentuknya boleh berubah, tapi makna yang kita tangkap itu yang disampaikan dalam struktur bahasa Indonesia. Ya. Oke. Lanjut. Ini. Pamata ini. Famada na'malu bitasmiyati majallatina. Kenapa bercita-cita menamakan majalah kita dengan nadi? Ya. Tulisannya ada di sebelah. Dr. Samsul Kahri, antamaan halan? Nam, Antamaan. nam aku. Mungkin ada tasjih. Nam. Mungkin ada tasjih Hah? menerjemahkan. Mungkin ada tasjih. Ada metode yang antum bisa share sama adik-adik. Ya. Jadi yang mana tadi inna wara'a kulli ismin amalun, ya. Ya. Fabaza na'malu bitasmiyati majallatina hadhihi nadi ya. Nadi. Ada di Nadi. chat, ada di chat. Ya. Jadi ana arahan. Jadi coba perhatikan, kadang-kadang kita menerjemahkan kata inna itu dengan sesungguhnya. Kalau itu merupakan satu kata yang memang pantas untuk dikatakan sesungguhnya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, atau ungkapan atau sabda Rasul, atau ungkapan para ulama atau pemimpin. Tapi kalau kita sehari-hari ya hanya tulisan-tulisan biasa, ya boleh tidak menggunakan sesungguhnya ya. Sungguhnya terlalu resmi itu kata-kata, tapi kita langsung mengatakan wara'a kulli ismin amalun. Di belakang atau di balik rahasia suatu nama atau di balik suatu nama itu ada satu harapan atau doa, ya. Famaza na'malu bitasmiyati majallatina. Apa yang menjadi harapan kita atau doa kita pada penamaan majalah kita nadi, ya seperti itu. Jadi tetap saja di dalam menerjemahkan sesuatu itu memperhatikan struktur nahwunya dulu, memahami secara bahasa Arab dulu. Nah, kita memahami secara bahasa Arab bahwa ini ada kata inna, penegasan, kemudian ada isimnya, ada khabarnya, ya. Amalun itu khabarnya. Kemudian isinya wara'a kulli ismin. Setelah itu barulah bagaimana enaknya ini. Nah, kan terlalu resmi kalau kita katakan sesungguhnya di belakang suatu nama itu ada ini ya, seperti aja firman Allah ini ya. Jadi cukup juga bisa kita hanya mengatakan di belakang ya sungguh atau suatu penegasan bahwa di balik suatu nama itu terdapat doa atau harapan. Ya, saya kira seperti itu. Nah, lantas, bagaimana enaknya dalam bahasa Indonesia? Fa itu berarti kemudian, bisa berarti lalu, kemudian bisa berarti pembukaan satu kata, ya, lantas dan seterusnya.
Ya kira-kira enaknya bagaimana kalau karena kita ini membaca suatu naskah, naskahnya itu sudah utuh. Sudah bagus dia punya bahasa itu. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana memahaminya dalam bahasa asli kita. Kalau Anda menerjemahkan dalam bahasa Makassar, ya tentu dengan rasa Makassarnya, dengan rasa dialek Makassarnya atau dialek Bugisnya. Nah, sekarang bahasa Indonesia, bagaimana bagusnya? Dibalik sungguh, misalnya boleh juga pakai kata sungguh, dibalik suatu makna itu terdapat harapan. Amalun, terdapat suatu harapan. Jadi perhatikan, semua yang nakira itu, khabar, itu juga rata-rata datang nakira, itu menunjukkan sesuatu yang umum. Jadi ada harapan. Harapan apa? Harapan macam-macam. Bisa harapan, bisa doa, harapan supaya sehat, bisa harapan supaya sukses, bisa harapan supaya kaya, bisa harapan supaya terkenal, dan seterusnya. Ya, jadi itu sifatnya umum selalu. Jadi perhatikan setiap menterjemah itu ada ma'rifah dan nakirah itu punya arti tersendiri. Itulah hebatnya bahasa Arab, bahwa setiap lafal, kata, setiap satu ungkapan, setiap tanda itu memiliki arti tersendiri yang diberi haknya. Hanya saja di dalam bahasa Indonesia, yang penting kita sudah enak, itu sudah memenuhi syarat. Oke. Di balik suatu nama terdapat cita-cita atau angan-angan, terdapat harapan. Selesai. Sudah dimengerti sudah ya. Kita bisa pindah ke yang lain. Saya kira begitu Pak Dr. Yusri. Baik, Syukran. Ada sekalian, saya ingin tunjukkan kepada kalian, kalau Anda masuk di sini, ini ada tes formatif ya ini. Ini kalau saya lihat ini, tampaknya yang lalu belum ada latihan di sini ya. Oke. Tolong ya, masuk ini ada 2 pekan masuk di menu tes formatif ya ini. Kemudian Anda kerjakan, ini kan pekan lalu ini yang pekan sekarang. Tolong Anda kuasai, karena setiap pekan Anda akan mendapatkan 105 kosakata yang harus Anda hafal. Ingat itu ya. Jadi nilaimu akan ada dari sini. Itu secara otomatis nanti keluar. Jadi silakan selalu mengintip yang namanya menu tes formatif ya. Seperti itu. Oke. Silakan nanti Anda berlatih. Tidak mesti sore ini, ada waktu disediakan selama 1 pekan. Itu artinya karena ini pekan kedua, berarti sudah ada 210 yang harus Anda hafal baik-baik. Ya. Oke, ini dipaksa Anda menghafal kosakata. Sebenarnya sebagian sudah Anda hafal di waktu tahun pertama di sastra Arab. Ini 2 menit lagi kita akan close kita punya meeting, dan selanjutnya Anda bisa belajar mandiri. Silakan masuk di sekolah, Anda akses ya. Silakan Anda masuk di forum, kita akan di sana diskusi. Diskusinya tidak mesti direspon hari ini, yang jelas dalam pekan ini akan direspon. Yang pasti bahwasanya semua yang terlibat itu tercatat. Dan seperti yang saya katakan di grup, silakan melihat nilai Anda, diskusi Anda di pekan pertama. Semua ada di sana nilainya di pekan pertama ya. Anda bisa lihat nilai di pekan pertama. Oke? Jadi tolong Anda perhatikan baik-baik nilai setiap pekan, karena itu tidak bisa terulang. Ketika di closing forumnya, Anda tidak bisa lagi mengirim pertanyaan atau pernyataan dan sebagainya. Saya kira demikian. Ada pertanyaan sebelum kita closing? 1 menit lagi kita akan tutup pertemuan kita sore ini. Ya. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Semoga sore ini kita... Ya. Yang tes formatif pekan lalu kan di situ dikatakan tanggal 9 dibuka. Ya. Bisa langsung dikerja saja atau tunggu tanggal 9, Ustaz? Tanggal 9 apa itu? Ya nanti saya cek lagi ya.
Saya buka lagi pekan ini sekarang ini, oke? Ya. Jangan sampai saya salah setting di transformatif. Oke, demikian ya. Ini sudah mau ditutup Zoom-nya. Semoga apa yang kita lakukan sore ini bermanfaat dan menjadi ibadah bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.